Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep yang kedua dari pembelajaran biologi di kelas 12, yaitu konsep metabolisme. Nah, pada konsep metabolisme kira-kira apa sih manfaatnya? Dan apa yang bisa saya ambil dari setelah saya mempelajari metabolisme? Nah, sebelum kalian mempelajari lebih dalam lagi dan apa kegunaannya aplikasi metabolisme dalam kehidupan kita, ada baiknya kalian memahami dulu kompetensi dasar yang perlu kalian capai dari pembelajaran metabolisme kali ini. Untuk KD 3.1, diminta kalian mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Yang kedua, KD 4.1, KD keterampilannya, kalian mampu melaksanakan percobaan, penyusunan laporan, hasil percobaan tentang cara kerja enzim, fotosintesis, respirasi anaerob secara tertulis dalam berbagai media. Baik, ini adalah kompetensi dasar yang hendak kalian capai di dalam pembelajaran metabolisme. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu apa sih metabolisme itu, pengertiannya, dan sebagainya. Ya, kalian lihat kegiatan aktivitas yang dilakukan orang tersebut. Kira-kira aktivitasnya apa ya? Ya, betul, bersepeda. Ya, aktivitas bersepeda bukan merupakan hal aneh lagi. Saat sekarang banyak orang yang hobi sekali bersepeda. Ya, di mana banyak orang yang kemudian mencari daerah-daerah pedesaan ya dengan akses jalan yang lumayan naik turun ya, sehingga ada satu bentuk refreshing, ada satu bentuk olahraga yang mereka lakukan yang mana mengasihkan dan bisa digunakan untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Nah, terus sekarang apa sih keterkaitan kegiatan bersepeda dengan metabolisme yang akan kita pelajari? Ya, yang pasti saya yakin di benak kalian sudah muncul angan-angan bahwa kegiatan bersepeda adalah satu bentuk aktivitas yang tidak ringan, berat, apalagi kalau medannya cukup naik. Otomatis di sini karena ada satu aktivitas yang membutuhkan sesuatu tenaga yang cukup kuat, maka perlu adanya energi. Ya, kemudian kalau kita lihat energi yang digunakan untuk aktivitas berat tersebut dari mana? Atau untuk semua aktivitas kita dari mana? Ingat kembali ke pembelajaran kelas 11 di sistem pencernaan. Energi yang kita peroleh yaitu dari makanan. Di mana makanan akan jadi sumber energi atau yang biasa kalian kenal sebagai satuan energi yaitu ATP, itu ada satu proses perubahannya. Ada satu mekanisme untuk mengubah apa yang kita makan agar bisa menjadi sumber energi. Nah, proses tersebut itulah yang dinamakan dengan proses metabolisme. Jadi apa yang kita makan dalam bentuk karbohidrat, lemak, protein, itu semua agar bisa jadi ATP harus melewati proses yang namanya metabolisme. Kemudian, proses metabolisme itu apa? Proses reaksi kimia pada sel tubuh kita. Ingat kembali, ketika karbohidrat berubah menjadi glukosa, di situ ada beberapa tahapan, beberapa enzim yang digunakan untuk mengubah karbohidrat nasi menjadi glukosa. Maka ada proses reaksi kimia yang mengubah apa yang dimakan menjadi sesuatu yang kompleks tadi menjadi lebih kecil lagi atau lebih sederhana lagi. Maka di situ butuh proses metabolisme, butuh proses reaksi kimia pada sel tubuh. Di mana pada reaksi kimia tersebut ada proses pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia. Jadi proses metabolisme di sini ada proses reaksi kimia pada sel tubuh kita, di mana proses itu bisa bersifat memecah atau menyusun senyawa kimia. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa digunakan kalian untuk memahami tentang proses metabolisme. Ya, ini pun ada sedikit peta konsep
Yang mana harapan saya membantu kalian untuk memahami daripada seberapa jauh metabolisme yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Ya, jadi metabolisme ini memerlukan satu enzim. Untuk mengubah butuh enzim. Untuk mengubah apa yang kita makan agar menjadi molekul yang lebih kecil lagi, kalian ingat di kelas 11, butuh enzim. Yang kedua, enzim itu ternyata, kita lihat, ada struktur yang mana dinamakan dengan apoenzim, ada struktur yang dinamakan dengan gugus prostetik. Apa ya? Nanti ya. Dilanjutkan, apalagi setelah enzim? Yang kedua adalah proses yang namanya katabolisme. Katabolisme itu proses yang gimana? Contohnya adalah respirasi. Siapa sih yang nggak melakukan respirasi? Saya yakin semua makhluk hidup pasti akan melakukan peristiwa ini. Respirasi itu nanti akan dibedakan menjadi dua. Ada respirasi aerob, yang mana tahapan respirasi aerob itu ada satu, glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan yang kedua, respirasi itu juga selain aerob, ada lagi respirasi yang namanya anaerob. Di mana proses anaerob contohnya adalah peristiwa fermentasi. Ya, di kelas 11 pelajaran respirasi, sistem organ, respirasi sudah kalian pelajari. Jadi bukan hal yang asing lagi. Nah, di sini tinggal bagaimana proses respirasi itu berjalan. Itu yang akan kita tekankan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah proses yang namanya anabolisme. Jadi metabolisme itu memerlukan enzim dan proses metabolisme itu dibedakan jadi dua. Ada katabolisme, ada anabolisme. Contohnya katabolisme adalah respirasi. Nah, kalau contohnya anabolisme, jadi contoh loh ya. Jadi nggak hanya satu ini, contoh. Ya, contohnya anabolisme adalah fotosintesis. Di mana fotosintesis juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Ya, dan fotosintesis ini ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, inilah yang akan kita pelajari di kelas 12 tentang metabolisme. Maka yang pertama akan kita pelajari dulu, pahami dulu tentang enzim. Karena untuk melakukan kedua proses ini, yaitu katabolisme dan anabolisme, butuh enzim yang melakukan proses reaksi kimia tersebut. Ya, yang melakukan proses reaksi kimia yang berlangsung sebagai proses respirasi ataupun sebagai proses fotosintesis. Selanjutnya, kita akan belajar dulu tentang enzim. Ya, di enzim, apa yang akan kita pelajari lebih dalam? Yang pertama, pengertian enzim. Enzim itu apa sih? Enzim itu adalah protein. Jadi saya tegaskan lagi, enzim itu protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Nah, dari istilah biokatalisator, ini berarti enzim ini nanti mempercepat reaksi biologis yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ini maunya seperti itu. Jadi enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai katalisator, mempercepat reaksi yang berlangsung di dalam kehidupan makhluk hidup itu. Reaksi biologi yang berlangsung dalam kehidupan makhluk hidup itu. Maka dikatakan sebagai biokatalisator. Jadi enzim mempercepat reaksi kimia tersebut yang berlangsung dalam kehidupan makhluk hidup itu. Dan enzim adalah protein. Itu pengertian dari enzim. Ya, jadi enzim adalah protein. Selanjutnya, yang kedua, komponen enzim. Apa saja di dalam enzim itu? Komponennya apa? Selanjutnya, ternyata enzim juga punya sifat-sifat enzim atau karakter enzim. Ya. Selanjutnya, enzim itu cara kerjanya gimana sih sehingga enzim itu bisa melakukan proses kimiawi. Ya, proses kimiawi yang nanti memecah atau menyusun, yang menguraikan atau menggabungkan, yang membuat menjadi lebih kompleks atau membuat menjadi lebih sederhana. Ternyata dia punya cara kerja. Ya, di mana cara kerjanya tadi karena dia
Karena dia sebagai protein yang punya fungsi sebagai katalisator, maka dia akan meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Di sini cara kerja enzim ada dua teori. Ada teori gembok dan kunci, yang kedua ada teori kecocokan yang terinduksi. Kemudian dari enzim kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, komponen enzim. Apa saja komponen enzim? Ada apoenzim. Apoenzim sebagai komponen yang bersifat protein. Sedangkan yang kedua, ada gugus proses yang bukan komponen non-protein. Jadi ini adalah sebagai komponen protein, apoenzim, gugus proses bukan komponen non-protein. Di mana di gugus proses akan dibedakan jadi dua, ada kofaktor sebagai anorganiknya, sedangkan koenzim sebagai senyawa organiknya. Ya, kita bisa cermati struktur enzim, ya. Misalkan ini adalah apoenzimnya sebagai bagian yang proteinnya ini, ya. Kemudian ada kofaktor dan nanti ada koenzim merupakan bagian yang bersifat gugus prostetik yang nanti harus bergabung. Pada enzim dia punya sisi aktif. Sisi aktif itu digunakan untuk melekatkan substrat. Jadi substrat itu merupakan bahan yang nanti akan diubah oleh enzim. Ya, ini akan melekat di bagian sisi aktif ini. Sehingga hasil daripada substrat yang setelah berikatan dengan enzim adalah satu produk. Satu contoh, semisal saya contohkan dengan pencernaan yang sudah pernah kalian pelajari seperti amilum. Amilum itu substratnya dan dia bisa dipecah menjadi maltosa ya dengan enzim yang namanya amilase. Nah, amilum itu harus berikatan dengan amilase di sisi aktifnya agar bisa menjadi maltosa atau produknya. Nah, ini apa? Ini adalah beberapa penghambat yang nanti mempengaruhi kerja daripada enzim. Dan ini ada sisi alosterik, sisi selain sisi aktif. Itu adalah struktur enzim. Nah, kemudian apoenzim tadi karena dia merupakan protein, sifatnya termolabil. Jadi labil. Ya, pada suhu tertentu dia labil. Tetapi kalau gugus non-prostetik, yaitu baik kofaktor atau koenzim, dia bersifat termostabil karena dia bukan protein. Ya. Antara lain yang dinamakan dengan gugus prosesik adalah satu kofaktor. Itu adalah ion anorganik bisa berupa magnesium, Mn, Su, itu merupakan kofaktornya, ion anorganik. Bisa pula yang kedua, gugus prosesik itu berupa koenzim, ion organiknya. Ya, ada NAD, ada FAD, dan ada vitamin. Selanjutnya, gabungan antara kofaktor itulah yang disebut dengan holoenzim atau enzim konjugasi. Ya, enzim konjugasi merupakan enzim yang kompleks. Jadi enzim itu ternyata memang ada dua, enzim yang sederhana, jadi isinya hanya protein aja. Kalau enzim itu isinya protein saja, berarti itu enzim yang sederhana. Tapi kalau enzim itu bergabung dengan kofaktor, dengan gugus prostetik, maka itulah yang kita sebut dengan holoenzim atau enzim konjugasi atau enzim kompleks. Ya, jadi kalau enzim sederhana hanya apoenzim, tapi kalau enzim kompleks atau nama lainnya adalah holoenzim, itu gabungan antara apoenzim sama gugus prostetik terutama dengan kofaktor. Itu tentang komponen enzim. Kemudian yang kedua, karakteristik enzim. Enzim itu protein. Nah, protein yang sifatnya tadi adalah termolabil. Jadi pada kondisi tertentu dengan kaitan suhu, dia cenderung akan melakukan satu reaksi. Reaksinya apa? Reaksi yang pertama, jika pada suhu yang tinggi, dia akan mengalami denaturasi, kerusakan. Itu sifat enzim yang pertama. Dia protein, maka berada dalam kondisi suhu tertentu dia akan labil. Nah, kalau suhunya tinggi tidak sesuai dengan suhu optimumnya, dia akan mengalami denaturasi. Ya, sedangkan kalau pada suhu yang sangat rendah, bukan suhu di bawah
suhu optimumnya, dia akan mengalami yang dinamakan dengan kerja yang terhambat. Jadi lebih tinggi dari suhu optimum dia rusak, denaturasi, lebih rendah ya, rendah di bawah optimumnya, kerjanya akan terhambat. Itu karakteristik enzim yang pertama, karena dia adalah protein. Kemudian karakteristik yang kedua, bekerja secara spesifik. Yang mengubah amilum menjadi maltosa itu adalah amilase, bukan pepsin, bukan tripsin, bukan lipase. Karena apa? Karena kerja enzim spesifik. Dia hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Itu karakteristik enzim yang kedua. Yang ketiga, bekerja secara bolak-balik. Kalau dia bisa menyusun, menggabung, maka nanti dia bisa pula akan memecah lagi atau reversibel. Dia kerjanya bolak-balik. Ya. Yang ketiga, diperlukan dalam jumlah sedikit, jangan banyak-banyak, perlukannya cuma sedikit aja. Ya. Ini tidak terlalu banyak, tergantung daripada substrat yang akan dia ubah. Nah, kemudian yang kelima, ketika mengubah, ya, enzim tidak ikut bereaksi. Jadi amilase ketika mengubah amilum jadi maltosa, dia nggak ikut bereaksi. Dia hanya mempercepat kerja proses pengubahan amilum jadi maltosa. Ya, tapi amilase ini tidak ikut bereaksi. Yang keenam, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Jadi di sini enzim itu tergantung kondisinya. Seperti misalnya adalah pepsin. Ya, pepsin itu bisa bekerja dalam kondisi yang asam. Ya, maka dia bisanya memecah dalam kondisi substrat yang asam. Ya, ini. Tetapi kemudian kalau lipase pankreas, ya, lipase pankreas ini bisa bekerja dalam kondisi yang basah, atau amilase pankreas bisa bekerja dalam kondisi suasana basah. Nih, beda lagi dengan amilase atau petialin yang ada di dalam rongga mulut kita, ya, yang dihasilkan oleh air liur, dia bekerja secara netral. Maka masing-masing enzim spesifik, dia kerjanya spesifik di tempat mana saja dia bisa, tergantung kespesifikan daripada enzim tersebut. Kemudian enzim berupa koloid. Koloid itu gabungan dari beberapa partikel, semisal agar-agar. Agar-agar kalau dalam kondisi dingin dia akan mengeras, membentuk koloid. Tapi ketika dalam suasana panas dia bisa terurai lagi. Nah, ini bersifat berupa koloid. Ya. Kemudian dapat digunakan berulang kali karena dia nggak ikut bereaksi, maka dia bisa digunakan berulang kali. Ya, itu karakteristik enzim. Kita lanjutkan dengan cara kerja enzim. Cara kerja enzim secara skematis bisa kita gambarkan. Enzim akan berikatan dengan substrat, membentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Sehingga nanti dari kompleks enzim substrat akan berubahlah menjadi produk. Ya, substrat berubah jadi produk, sedangkan enzimnya tidak berubah karena enzim tidak ikut bereaksi. Dia hanya mempercepat reaksi substrat menjadi produk. Nah, ada dua teori yang mendasari cara kerja enzim. Ada teori yang pertama adalah lock and key teori. Teori ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi teori ini disebut pula sebagai teori gembok dan kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Ya, di mana menurut Emil di sini dimisalkan enzimnya ini adalah sebagai gemboknya, sedangkan substratnya sebagai kuncinya. Maka nanti agar mereka bisa pas, tepat, berikatan dengan sisi aktifnya, dia punya bentuk yang sama. Dalam arti bentuknya pas. Yang gembok seperti apa, kunci seperti apa, biar pas. Ya, biar pas, tepat. Membentuk kompleks enzim substrat sehingga bisa dihasilkan yang namanya produk. Itu adalah teori yang pertama. Teori yang kedua adalah induced fit theory. Digambarkan seperti ini. Teori ini dikatakan teori kecocokan yang terinduksi menurut Daniel Kosland, di mana menurut Daniel mengatakan sisi aktif enzim ini punya kemampuan fleksibel, elastisitas,
Sehingga walaupun sisi substratnya tidak sama, bentuk substratnya nggak sama, dia bisa tetap berikatan pada sisi aktifnya, karena sisi aktifnya itu yang punya sifat fleksibel, sehingga dihasilkan satu produk. Ini cara kerja menurut teori kecocokan yang terinduksi. Ya, jadi kalau gembok dan teori harus tepat sisi aktifnya. Antara gembok dengan kuncinya harus pas. Tapi kalau pada teori kecocokan yang terinduksi, di sini sisi aktif enzim punya kemampuan fleksibilitas, sehingga walaupun nggak pas, ini bisa tetap berikatan. Kemudian, sekarang kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada apa saja? Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga ada aktivator inhibitor, keempat ada konsentrasi enzim, dan yang kelima ada konsentrasi substrat. Masing-masing kita akan bahas. Yang pertama adalah suhu. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Karena enzim adalah protein, maka dia bersifat termolabil. Kalau suhunya tidak optimal untuk dia bekerja, maka dia tidak akan bereaksi, kerjanya mungkin akan mengalami gangguan. Karena apa? Makin tinggi suhunya, ya, makin tinggi suhunya, maka dia akan mengalami denaturasi protein. Tapi makin rendah, maka akan terjadi penghambatan reaksi. Misalkan gambar ini. Garis X adalah suhu, garis Y adalah aktivitas enzim. Pada suhu optimum antara 30-40 derajat dia bisa bekerja dengan optimum. Tapi semakin rendah, ya semakin rendah, aktivitasnya juga akan semakin melambat. Demikian pula semakin atas atau semakin tinggi suhunya, maka aktivitasnya pun akan semakin melambat. Karena apa? Dia mengalami kerusakan atau denaturasi. Itu suhu. Yang kedua pH, derajat keasaman. Ya, derajat keasaman juga pada enzim ini kerjanya dia tuh spesifik pada pH tertentu pula. Ya, di sini digambarkan mengapa ya enzim itu bekerja, pH itu mempengaruhi dalam hal apa? Karena kalau pH itu berubah, derajat keasamannya berubah, maka akan mempengaruhi daripada perubahan sisi aktif enzim itu, sehingga akhirnya tidak terjadi kompleks enzim dengan substrat. Ya, semisal ini ada pH, ini adalah sumbu X, ada sumbu Y adalah aktivitas enzim sama seperti tadi yang di suhu. Ya, di sini dia punya pH optimum adalah netral 7. Ya, dan dia bekerja pada pH yang netral. Tapi kalau pH-nya di bawah daripada 7, dia akan mengalami aktivitas yang menurun. Demikian pula kalau lebih daripada pH 7, dia juga akan mengalami aktivitas yang tidak optimal. Ini. Dan setiap enzim berbeda-beda pH-nya. Misalnya, enzim amilase atau petialin, amilase mulut, petialin, ini bekerja pada pH yang netral. Sedangkan pepsin bekerja pada pH yang asam. Ya, sedangkan lipase, pankreas bekerja pada pH yang basah. Nah, masing-masing punya karakteristik pH yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian aktivator dan inhibitor, bedanya di mana? Kalau aktivator itu mempermudah ikatan enzim dengan substrat, maka karena mempermudah, maka ini akan mendorong, mempercepat reaksi enzimatis itu. Tapi kalau inhibitor, ini akan menghambat ikatan antara enzim dengan substrat. Ini, ya. Kalau begitu, semakin banyak inhibitor, maka aktivitas enzimnya akan kita lihat akan semakin menurun. Karena apa? Ada yang menghambat. Tapi semakin ada aktivator, maka aktivitas enzim akan semakin lebih cepat. Nah, sekarang kita bahas, karena aktivator sudah kita bahas ketika kita mempelajari tentang gugus protestik, salah satunya di situ ada aktivator. Ya, kita akan belajar tentang inhibitor, penghambatnya. Penghambat ada dua, ada kompetitif dan non-kompetitif. Nah, bagaimana perbedaan antara inhibitor yang kompetitif dan non-kompetitif itu? Untuk inhibitor kompetitif, zat penghambat ini menghambat kerja enzim dengan cara dia menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak bisa masuk. Jadi di sini, ya, zat penghambat ini bisa menempati sisi aktif enzim karena dia punya kemiripan dengan substrat. Maka dia bisa menempati sisi aktif daripada enzim.
Ini adalah kompetitif, saling bersaing nanti antara substrat sama penghambat, sama inhibit. Nah, kira-kira lebih banyak mana, substratnya atau inhibit? Semakin banyak inhibitnya ya nanti akhirnya berdampak pada tidak dihasilkannya produk. Karena yang diikat bukan substrat yang dimaksud untuk menjadi produk yang kita harapkan, tapi kan inhibit, penghambat. Ini. Nah, maka ya kalau nanti yang berikatan adalah penghambat ya kan tidak dihasilkan produk. Contohnya apa? Misalnya di sini ada enzim yang mana digunakan untuk mengikat daripada oksigen. Ya, substratnya itu oksigen. Substratnya adalah oksigen. Di mana di sini ada inhibitnya adalah sianida. Maka karena jumlah sianida lebih banyak daripada oksigen, maka akhirnya lebih menang sianida berikatan dengan enzim. Hasilnya apakah nanti akan dihasilkan oksihemoglobin yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ya tidak. Kita malah akan terjadi keracunan. Nah, itu pengaruh daripada inhibit kompetitif. Karena dia punya bentuk yang hampir sama dengan substrat. Makanya dia bisa menempati sisi aktif daripada enzim. Dan ini bisa kemudian dihalangi ya keberadaan penghambat ini jika kita memperbanyak substrat. Jadi kalau substratnya jumlahnya lebih banyak, volumenya lebih banyak, maka dominan substrat akan berikatan dengan enzim daripada dengan inhibit. Itu cara mencegah terjadinya inhibitor kompetitif bekerja. Sekarang kita akan mempelajari yang inhibitor kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Nah, di sini senyawa kimianya nggak mirip dengan substrat, ya, yang berikatan dengan sisi aktifnya jadi nggak bisa. Tapi dia akan berikatan dengan sisi lain selain sisi aktif, yaitu tadi. Masih ingat, ketika kita mempelajari struktur daripada enzim, ada sisi allosterik, sisi selain sisi aktif. Karena apa? Karena penghambat ini punya bentuk yang tidak sama dengan substrat. Makanya dia nggak bisa berikatan pada sisi aktif, tapi dia bisanya berikatan pada sisi selain sisi aktif, yaitu sisi allosterik. Nah, karena adanya penghambat yang berikatan di sisi allosterik daripada enzim, maka sisi aktifnya enzim akan mempunyai bentuk yang tidak bisa berikatan dengan substrat. Dampaknya akan tidak dihasilkan produk. Ya, contoh daripada penghambat itu apa saja? Ya, ada Ag, ada Hg, ada Pb. Ini merupakan penghambat. Ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim akan semakin cepat pula reaksinya. Sehingga kalau kita lihat konsentrasi enzimnya makin banyak, ya aktivitas enzimnya juga akan semakin tinggi. Nah, terus konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat tidak bisa meningkatkan kecepatan reaksi. Ya, karena tergantung dari enzimnya. Ya, ketika enzimnya banyak ya substrat tertentu dia mungkin cepat. Tapi substratnya tetap banyak makin meningkat, ya dia kerjanya akan akan stabil. Ya, nggak akan meningkat karena apa? Karena tergantung jumlah enzimnya. Itu adalah gambaran daripada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sudah berikan ya di menggunakan video ini paling tidak bisa digunakan untuk menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana cara kerja enzim. Ya, harapan saya kalian menggunakan ini bisa lebih paham lagi ya dengan apa yang akan kalian pelajari. Jika ada nanti yang ditanyakan, bisa kalian nanti mungkin komunikasi melalui WA ya dengan saya, ataupun pada saat kita nanti ada pertemuan daring dengan tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang, tetap semangat, tetap sehat.